Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnama City di Monosopo dan di mana saja berada. Saya Hanif Rosadi, Ketua Pimpinan Daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah Wonosobo, mengajak sahabat semua, mari bersama-sama kita ikuti dan simak pengajian pagi, siang, sore, dan malam dipersembahkan oleh radio kebanggaan kita, Radio Purnama City. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah ilmu, iman, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Mari kita selalu mendengarkan Radio Purnama City, baik melalui frekuensi 98 FM atau melalui radio online di www.jogjastreamers.com dan aplikasi online lainnya. JM Radio, Online Radio Box, MyTuner Radio, Radio Indonesia, dan Radio Garden. Ikuti media sosialnya, YouTube, Instagram, dan Facebook di @purnamasiti_wonosobo. Radio Purnama City mencerahkan, inspiratif. Tapak Suci Putra Muhammadiyah Wonosobo, dengan iman dan akhlak saya akan menjadi kuat. Tanpa iman dan akhlak saya akan menjadi lemah. Dari studio Radio Purnama City kami menyampaikan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat lahir batin insyaallah, di sebuah majelis yang insyaallah diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita syukuri semua itu dengan senantiasa menambah ketaatan kita, ketakwaan kita kepadanya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan satu kaidah yang berkaitan dengan kesabaran. Ada 20 kaidah, nanti cukup apa tidak waktunya kita lihat saja.
tapi materi sudah kita sampaikan. Kaidah ini terdapat dalam salah satu kitab yang ditulis oleh beliau Syekh Ibnu Taimiyah yang berjudul Qaidatun fis Sabri. Ya. Jadi kaidah di dalam kesabaran. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin, setiap orang mukmin itu senantiasa baik keadaannya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu ajabun. Sungguh mengagumkan bagi setiap perkara orang mukmin itu. Inna amrahu, sesungguhnya perkaranya, yakni semua persoalan orang-orang mukmin itu, kullahu, semuanya saja, itu ajabun, menakjubkan. Ma yaqdillahu lahu min qada'in illa kana khairal lahu. Tidaklah Allah itu menetapkan suatu perkara kepada orang mukmin itu illa kana khairal lahu, kecuali perkara itu mesti baik baginya, bagi orang mukmin itu. In asobathu sarra, apabila dia mendapatkan suatu kebahagiaan orang mukmin itu, syakaro, maka orang mukmin itu bersyukur. Fakana khairal lahu, maka bersyukur itu baik bagi orang mukmin. Wa in asobathu dharra, dan apabila suatu musibah menimpa pada seorang mukmin, sobaro, maka orang mukmin itu sabar. Fakana khairal lahu, maka sabar itu juga baik bagi orang mukmin. Jadi keadaan orang mukmin itu senantiasa baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau dia mendapatkan yang disukai, dia bersyukur, dan apabila dia mendapatkan sesuatu yang kurang atau tidak disukai, maka dia bersabar. Baik syukur maupun sabar senantiasa itu merupakan khairan lahu, baik bagi orang-orang mukmin itu. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa dalam hidup kita ini tidak semuanya berjalan mulus seperti apa yang kita inginkan. Terkadang memang mulus betul, layaknya kalau kita berkendara dalam jalan tol yang hampir tidak ada hambatan, ya, sambil nyetir, sambil bisa lihat kanan kiri gitu, apalagi kalau kecepatannya ya sedang saja, tidak terlalu cepat, bisa melihat, menikmati pemandangan. Tetapi terkadang tidak seperti jalan tol, belok-belok, naik turun, kejeglong, ya. Nah, itulah kehidupan manusia. Nah, ketika lurus tadi dia bersyukur, ketika kejeglong mendapatkan sesuatu yang kurang nikmat, maka orang mukmin dia bersabar. Itulah kondisi kita semuanya. Jadi semuanya insya Allah baik. Nah, kita akan bicarakan pagi hari ini pada satu saat ketika kita kejeglong itu, Bapak dan Ibu, ya. Kalau sedang mulus saja ya pandai-pandailah kita bersyukur saja gitu. Tapi satu saat kita kejeglong. Hadis tadi yang saya sampaikan itu hadis yang menunjukkan kepada kita betapa kita ini bahagia, ya. Bersyukurlah Bapak dan Ibu, kita ini insya Allah benar-benar dan yakin termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta beriman pada 6 rukun iman semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang kelima dan beberapa ayat yang lain, surat yang lain, ya. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang bersabar dan bersyukur. Nah, jadi kita bersyukur, kita bersabar dalam setiap langkah kita menghadapi kehidupan kita. Ini sudah dinyatakan dalam Al-Quran sebenarnya ya. Inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Ayat ini sebenarnya ya berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berkaitan hal-hal yang menunjukkan kehidupan manusia. Zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Manusia pada hakikatnya dinamikanya itu sama. Ya, dinamikanya itu secara esensi itu sama. Tinggal pandai bersyukur dan bersabar atau tidak. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan sabar, maka Syekh Ibnu Taimiyah itu membagi kesabaran ke dalam 3 macam bentuk kesabaran. Yaitu yang pertama adalah kita orang-orang beriman mesti sabar pada saat kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti sabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa taat saja butuh sabar? Ibu dan Bapak, saya ambil contoh saja. Sholat. Sholat itu kan salah satu aktivitas ibadah kita yang kita laksanakan sebagai satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tetapi untuk sholat, kita membutuhkan kesabaran. Begitu waktunya tiba, kumandang azan, kita ambil air wudhu. Kalau subuh, jam 4 kurang lebih sekarang, pada umumnya manusia secara umum yang tidak sholat subuh sedang nikmatnya tidur. Betul tidak? Tapi kita diminta oleh syariat Islam supaya bangun. Siap bangunnya kita itu butuh sabar. Sudah begitu, ambil air wudhu dingin, apalagi di Wonosobo ini. Ya, dingin. Nah, kalau Wonosobonya apalagi daerah Kledong sana, kemana ya? Dieng itu ya. Itu juga dingin. Ya, membutuhkan kesabaran. Itu baru berangkat bangun, kemudian ambil air wudhu. Dari rumah menuju ke musola, menuju ke masjid, butuh kesabaran. Tidak semuanya dekat kan. Ada yang 50 meter, ada mungkin yang 100 meter. Bahkan mungkin masih kabut berangkat. Ya. Dan seterusnya. Nanti ketika sholat pun juga butuh kesabaran. Sholat, kita sedang tidak begitu fit kesehatannya, imamnya lama banget. Baca Al-Fatihahnya pelan. Surat yang dibaca panjang ya gitu kan. Padahal kita sedang kurang sehat. Butuh kesabaran tidak? Apa sambil sholat kemudian kita batin? Iki mami kok suwe temen toh ya gitu. Iya. Nah itu butuh kesabaran Ibu dan Bapak. Demikian pula yang jadi imam. Hendaknya jadi imam juga butuh sabar. Melihat makmumnya itu tidak semuanya orang muda. Tidak semuanya dalam keadaan sehat. Ya, tidak perlu panjang-panjang imamnya. Ini juga butuh kesabaran. Ya, imamnya. Ini saya lihat makmumnya ada yang muda, ada yang sepuh. Ada yang kelihatannya betul-betul sehat, tapi ada yang kelihatannya batuk-batuk. Saya tak cepat saja baca surat Al-Kautsar. Inna a'tayna
Kal Kausar pendek. Untuk mengambil sikap, saya tak ambil surat Al-Kausar, itu butuh kesabaran. Padahal pengennya itu, seorang imam yang biasa panjang mungkin ingin menikmati bacaan yang panjang sambil meresapi. Tapi itu semuanya dienyahkan demi untuk melihat, oh ternyata makmum saya tidak semuanya sehat. Kan butuh kesabaran. Jadi untuk taat saja itu butuh kesabaran. Itu baru satu sholat. Dan itu masih panjang kalau kita ceritakan tentang sholat. Belum lagi ketika haji, ketika umroh, ya kan? Ketika puasa, zakat bahkan kita mengeluarkan. Semua itu butuh kesabaran. Jadi menurut beliau, Syekh Ibnu Taimiyah, yang pertama itu kita butuh sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang ibadah-ibadah yang jelas seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh ya yang mahdoh. Tapi juga ada ibadah yang lain kan, misalnya silaturahim. Butuh kesabaran tidak? Menengok saudara kita yang sedang sakit, butuh kesabaran tidak? Suami istri, butuh kesabaran tidak? Kalau suami tidak sabar, istri tidak sabar, yang terjadi ya perang Brontoyudo. Ya. Jadi senantiasa butuh kesabaran. Masing-masing pihak, masing-masing pihak. Ah, itu untuk taat saja, itu butuh kesabaran. Maka dikatakan oleh beliau, sesungguhnya seseorang itu hampir tidak bisa mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, melainkan setelah ia bersabar, menyabarkan dirinya, dan memerangi musuh-musuhnya, baik musuh-musuh yang tampak ataupun yang tidak tampak. Yang tidak tampak seperti nafsu saitoniyah yang ada dalam diri kita. Ya, tidak tampak, tapi itu muncul. Ya, diusik hati kita supaya tidak sabar. Sabar yang kedua, kata beliau, adalah sabar ketika meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarang mengerjakannya. Ini sabar yang kedua. Meninggalkan larangan-larangan Allah butuh kesabaran betul. Apa larangan Allah itu? Sebut saja misalnya. Makan harta anak yatim. Ya, transaksi ribawi dilarang. Minum khamr, ya, dan lain sebagainya larangan-larangan. Mencuri, menipu, menghibah tetangga, saudara, teman. Kan semua larangan itu. Tapi itu juga membutuhkan kesabaran. Dia membutuhkan keberanian dirinya untuk meninggalkan semua tadi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab terkadang ibu dan bapak, larangan-larangan itu sering sekali menggiurkan, betul ya. Sering sekali menimbulkan satu gairah ya, menggiurkan itu. Ya, sering sekali menggiurkan. Hawa nafsu muncul, hasratnya muncul, godaan setan muncul. Ya. Bahkan teman-teman yang biasa berbuat buruk itu suka mengajak. Ya. Ya, kalau yang soleh ya tidak, tetapi kalau berteman dengan yang tidak soleh ya kadang-kadang mengajak. Coba saja kalau orang berteman dengan para peminum misalnya.
Nah, ketika kongko-kongko kok dia tidak minum sendiri sementara temannya minum, kira-kira teman-temannya akan godain ya supaya minum. Nah, untuk betul-betul kuat sementara teman-temannya minum dia tidak, itu butuh kesabaran. Kalau kita dalam keseharian mungkin tidak minum, ya, tidak makan babi, tetapi coba kita lihat dalam transaksi jual beli, kan dilarang menipu, gitu. Tetapi ketika hasrat untuk laku, supaya jualan kita ini laku, kadang-kadang muncul tiba-tiba hasrat untuk menipu orang. Demikian pula yang menawar, mau menawar barang, mestinya dilarang kita memberikan cacat, ya, celah. Walaupun kita tahu, gitu kan. Tapi ada hati yang tiba-tiba menyeruak di dalam dirinya untuk kemudian mengatakan hal-hal yang tidak bagus sehingga menyakitkan penjualnya. Kalau tidak menyakitkan penjualnya mungkin dia berbohong. Tadi di sana begini, ya, padahal belum ke sana. Transaksi yang demikian itu juga mengarahkan kita pada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, semua itu butuh kesabaran. Ah, tidak, saya tidak mau yang begini. Untuk berani mengatakan itu dalam hati, itu ada kemampuan menumbuhkan kesabaran di dalam diri seseorang. Dulu para pendahulu kita, ya, yakni orang-orang yang dari dulu telah Islam, baik dari kalangan sahabat, ya, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mungkin juga sebagian sesudahnya dari kalangan khalaf, itu mengatakan, amalan-amalan baik bisa dikerjakan oleh orang yang baik dan orang rusak. Jadi amalan yang baik itu bisa sebenarnya dikerjakan oleh orang yang baik maupun oleh orang yang rusak. Tetapi meninggalkan maksiat tidak bisa dikerjakan kecuali oleh orang-orang yang siddiq, yang benar-benar jujur dalam keimanan. Ini perkataan para salaf dahulu. Mari kita renung-renungkan Bapak dan Ibu. Kalau perbuatan baik, silaturahim itu kan baik. Mungkin orang yang maksiat pun itu ya bisa melaksanakan. Bahkan kadang-kadang semangat juga, gitu kan. Tetapi untuk meninggalkan kemaksiatan itu tidak semua orang bisa. Yang benar-benar bisa meninggalkan maksiat adalah mereka yang benar-benar mau mengawal keimanannya dengan sungguh-sungguh. Karena hidup ini, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berhenti dari berbagai macam keadaan yang di dalam kehidupan ini senantiasa akan ada muncul maksiat-maksiat. Sebab ini merupakan ujian bagi orang-orang beriman. Allah bisa saja menjadikan semua penduduk dunia ini semua beriman. Dengan mudah Allah menjadikannya. Tetapi mengapa Allah tidak menjadikannya demikian? Ada di antara orang-orang beriman itu orang-orang yang tidak beriman. Bahkan ada di antara, di tengah-tengah orang beriman itu ada orang-orang yang suka maksiat. Mengapa? Ya tentu itu menjadi ujian bagi kita orang-orang yang beriman. Sehingga linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka itu yang benar-benar berbuat baik. Jadi Allah ingin melihat. Kalau Allah menghendaki kan biasa saja. Berapa penduduk dunia saat ini. Jadikan beriman semua.
kepada Allah Ta'ala? Ya sangat mudah bagi Allah. Kun fayakunu, jadilah maka jadilah. Atau mau dijadikan ini semuanya tidak beriman, semuanya maksiat. Bagi Allah juga mudah. Tetapi kenyataan real dan Allah telah memberitakan kepada kita lewat Al-Quran bahwa Allah ada menjadikan di antara manusia ini sebagiannya orang-orang beriman dan senantiasa beramal soleh. Ada orang-orang yang beriman tapi juga beramal soleh, kadang-kadang kejeglong pada amal maksiat. Tapi juga ada di antara manusia ini orang-orang yang benar-benar tidak beriman. Ya kan? Ini real, kenyataan. Jadi semua itu memang sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna ja'alna, apa namanya di dalam surat Al-Kahfi itu ya, ma'alal ardi zinatallaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa-apa yang di muka bumi ini sebagai satu perhiasan di muka bumi ini, dan kami jadikan itu untuk melihat linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka, untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang benar-benar perbuatannya itu baik. Jadi ini yang kedua ya, kesabaran di dalam meninggalkan maksiat. Nah, maksiat banyak sekali lah, Ibu dan Bapak ya. Sekarang ini apalagi mohon maaf ya. Ini situasinya kan situasi sedang akan pilpres dan pemilu. Mohon maaf kalau saya singgung sedikit, bukan menyinggung siapa yang mau dipilih, itu urusan masing-masing gitu ya. Tetapi ketika kita tidak menyukai orang yang tidak kita pilih, itu terkadang kita digoda. Hati ini digoda untuk ngoncei. What is the meaning of ngoncei? Mama ngoncei. Untuk menguliti keburukan-keburukan orang-orang yang tidak kita suka, yang tidak kita pilih. Betul nggak? Nah, kalau itu hanya untuk pribadi kita nggak apa-apa. Tapi kalau itu kemudian dikatakan kepada halayak, nah itu namanya sudah membuka aib orang lain. Hati-hati. Ya. Kalau kita hanya bincang-bincang suami istri ngomong begini dan begitu, tidak untuk halayak, masih agak mendingan gitu kan. Oh ini menurut berita ini begini, begini, begini. Saya nggak akan pilih gitu ya. Nggak boleh gitu. Menurut berita, tapi cari berita juga yang valid ya. Karena sekarang ini juga banyak berita yang tidak valid. Nah kita jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan nge-share berita yang tidak valid. Ini juga butuh kesabaran. Kemomosen. Pirsa nggih kemomosen. Apa kemomosen itu? Ini begini mau saya share saja gitu kan. Gemes ya. Gemes gitu. Mau saya share. Butuh kesabaran ternyata. Ya. Bukan Bapak. Ya. Nah yang ketiga kata beliau adalah sabar atas musibah-musibah yang menimpa di luar keinginannya. Jadi yang pertama tadi apa? Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar di dalam menghindari atau meninggalkan maksiat, ya, larangan-larangan Allah. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah yang menimpa, yang di luar kemampuannya. Ini menurut beliau. Nah, musibah-musibah ini, kata beliau, ada tiga macam nantinya ya. Ini ada musibah jenis pertama,
Ada dua jenis, bukan maaf ya, dua jenis. Yaitu yang pertama adalah musibah yang di luar kehendak makhluk. Seperti sakit. Itu kan di luar kehendak kita. Ada yang pengen sakit Bapak Ibu? Ya, tetapi kadang-kadang kita jatuh sakit, benar tidak? Kecelakaan itu di luar kehendak kita. Kita naik sepeda motor, kita berkendara mobil, tentu pengen cepat, selamat sampai tujuan. Tapi terkadang kita kecelakaan. Nah, itu semuanya adalah musibah yang di luar kehendak kita. Nah, kata beliau, menghadapi musibah yang semacam ini, orang-orang beriman itu cenderung lebih mudah untuk memanage dirinya. Dengan mengatakan, hadza ma qaddarullah. Ini adalah apa yang sudah ditakdirkan Allah. Sehingga hati dan pikirannya lebih mudah untuk menerima. Hidup sehat itu insya Allah kita berusaha. Makan, ya, apalagi yang sudah di atas 50 tahun usianya, itu mungkin lebih hati-hati. Sudah berusaha. Walaupun demikian terkadang jatuh sakit. Musim dingin sudah pakai jaket, ya kan? Tiba-tiba kehujanan dikit saja masuk angin. Atau ngaji semacam ini, duduk di dekat pintu, semilir angin, pulang gregesi. Ya, ini orang Wonosobo gregesi, ya. Itu di luar kemampuan kita. Tetapi ketika itu terjadi, insya Allah hampir semua kita menyadari bahwa ini adalah ketentuan Allah di luar kemampuan kita. Nah, beliau juga mengatakan demikian, ya. Jadi terhadap persoalan yang demikian kita lebih mudah untuk menerima. Kecelakaan. Saya rasa tidak ada seorang pun yang berkendara itu pengen kecelakaan. Tidak ada. Meskipun yang cepat. Ya kan, yang ngebut di jalan-jalan itu kan ada yang ngebut. Tetapi kalau ditanya ngebut itu ya tetap tidak mau kalau kecelakaan. Bukan hanya itu, bahkan mereka para pembalap ketika balapan di sirkuit balapan pun saya yakin kalau ditanya tidak ingin kecelakaan. Di luar keinginan dia. Tetapi kalau terjadi, dan itu sudah banyak kejadian, kecelakaan di jalan, serempetan, ya, dan lain sebagainya. Tapi orang mudah untuk menerima. Ya, sudahlah itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika yang demikian itu terjadi, orang-orang beriman sering mengembalikan semua persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang ditakdirkan Allah, ya. Hadza ma qaddarullah. Bahkan kemudian di antara orang beriman itu sering berdoa, Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah Tuhanku, tolonglah aku ala dzikrika supaya senantiasa ingat kepadamu. Wa syukrika dan supaya bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik dan di dalam beribadah kepadamu. Itu orang beriman menjadikan doa ini bahkan setiap pagi, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Minta tolong kepada Allah supaya senantiasa ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya, supaya beribadah dengan baik gitu. Tetapi orang beriman juga menyadari bahwa tadi sebagaimana sudah saya sampaikan di depan, semua tidak bisa berjalan mulus terkadang-kadang, ya.
Ya, mudah-mudahan sih kita mulus terus gitu ya. Jalan hidup kita ini sampai akhir hayat ya mudah-mudahan mulus terus gitu. Itu yang kita harapkan. Tetapi real kenyataan itu kadang-kadang keceklong tadi. Nah, ketika keceklong tadi itu di luar kemampuan kita, itu kita kembalikan semuanya kepada Allah bahkan dengan doa tadi. Tetapi ada jenis yang kedua dari musibah, yaitu musibah yang menimpa seseorang karena ulah manusia sendiri, baik pada hartanya, kehormatannya, ataupun pada dirinya. Sehingga dikatakan karena perbuatan dosanya. Jadi musibah yang menimpa, tapi ini disebabkan oleh karena manusianya. Kalau sakit tadi, kecelakaan tadi di luar keinginan kita. Ya. Tetapi ini ada jenis musibah yang sebabnya itu adalah karena manusia sendiri. Bisa melalui hartanya, bisa melalui kehormatannya, bisa melalui dirinya sendiri. Nah, kata beliau, kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya itu, musibah yang jenis kedua ini sangat sulit untuk bersabar. Bahkan kecenderungannya orang itu menyalahkan orang lain. Kata beliau, mengapa sulit orang bersabar di dalam musibah yang kedua ini? Karena jiwa manusia senantiasa mengingat yang mengganggunya, mengingat orang yang mengganggu apa namanya kebahagiaannya, kesejahteraannya, mengganggu kenikmatannya. Mungkin juga dia tidak ingin direndahkan oleh orang lain. Sehingga ketika sebabnya itu adalah orang lain, seakan-akan begitu, maka dia ingin membalas kepada orang lain. Ini musibah jenis yang kedua. Orang yang demikian ini, yang apa namanya terjadi, jadi misalnya begini Ibu dan Bapak, saya ambil contoh musibah yang kedua. Kalau tadi musibah yang pertama contohnya sakit atau kecelakaan. Nah, musibah yang kedua ini begini, contohnya ini. Kita jual beli gitu. Kemudian kita menipu, merugikan orang lain kan. Iya kan? Orang lain yang dirugikan itu tahu. Kemudian datang ke kita dan marah-marah. Ini kan sebabnya berangkat dari kita. Gitu kan? Nah, ketika orang lain itu marah-marah ke kita, kecenderungan kita itu membela diri, begitu loh. Kecenderungan kita itu membela diri. Maka ketika orang lain datang yang membeli barang kita itu marah-marah ke kita karena merasa rugi, merasa ditipu, maka pada saat kita membela diri itu, kita ingin membalas marahnya itu. Sekecil apapun ada unsur itu. Benar tidak kira-kira? Walaupun sesungguhnya itu berangkat dari kita. Ini contoh. Kalau jual beli mungkin terjadi pada mereka yang jualan. Sekarang yang tidak jualan lah yang semua orang bisa. Kita membicarakan keburukan orang lain. Ya. Ini kan profesi apapun itu ya bisa terjadi. Ya kalau tadi jual beli itu kan yang profesinya pedagang ya. Nah, kalau ini profesi apapun, membicarakan aibnya orang lain. Entah kapan, cepat atau lambat, orang lain yang dibicarakan itu satu saat tahu. Kemudian datang ke kita. Mungkin mau tabayun, benar Anda bercerita begini-begini, gitu kan? Baru mau tabayun saja mungkin hati kita sudah mau membela diri. Kira-kira begitu. Padahal itu sebenarnya berangkat dari
kita karena kita membicarakan aib orang lain. Kemudian tersebar, entah cepat atau lambat yang dibicarakan tahu, kemudian baru mau tabayun. Benar tidak? Dalam hati kita itu sudah ada pembelaan diri. Gitu. Ini yang dimaksudkan. Jadi kecenderungannya kita ingin membalas. Ini musibah yang kedua. Musibah yang datangnya itu bahkan dari diri kita. Nah, musibah yang demikian ini berat. Sulit kita untuk bisa bersabar. Kecuali benar-benar yang imannya itu sekelas nabi atau sekelas wali atau paling tidak orang-orang beriman yang memang kokoh keimanannya. Sehingga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau pernah mengatakan begini, Yarhamullahu Musa, laqad udhiya bi aksari min hadza fasobaro. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Musa alaihissalam. Ini sabda Rasul. Laqad udhiya bi aksari min hadza, bahwa sungguh beliau, yakni Nabi Musa alaihissalam, telah diuji lebih dari apa yang aku alami. Fasobaro, dan dia sabar. Kira-kira kalau kita menangkap hadis semacam ini apa, Bu? Pak? Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, sekelas beliau, itu harus meyakinkan pada dirinya untuk bersabar ketika menerima satu ujian. Dengan mengatakan dalam hatinya, bahkan terucapkan Nabi Musa saja. Gitu kan kalau dalam bahasa kita, pernah mengalami musibah sebesar, lebih besar daripada ini. Dan beliau sabar. Ada tanda kutip, mungkin kalau dilanjutkan, kalau begitu, saya pun harus sabar. Kan gitu. Kira-kira itu. Ini kalau ke kelas beliau mampu kira-kira. Bayangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW berdakwah. Dilempari tai unta. Dilempari batu. Sampai dipukul. Diperangi. Teman-temannya disiksa. Kan ngeri sekali itu ya. Tapi beliau berusaha untuk bersabar. Ketika hatinya itu kecil, sampai kemudian mengatakan, Ya rahamullahu Musa, laqad udhiya bi aksari min hadza fasobar. Nabi Musa saja pernah mengalami derita, begitu kalau bahasa kita, yang lebih dari ini semua dan dia sabar. Dan tampak dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW itu pernah dakwah ke Taif, juga pernah dakwah ke Aqabah, dan menerima satu perlakuan yang sedemikian rupa. Ya. Sampai kemudian betul-betul dalam keadaan susah beliau. Tapi ketika ditawari oleh malaikat yang datang, hendak membantu, ya, malaikat Jibril alaihissalam memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa malaikat yang menjaga gunung, jadi gunung-gunung itu dijaga oleh para malaikat, siap untuk diperintahkan apa saja yang Rasul perintahkan atas kehendak Allah. Kalau seandainya Rasul itu mengatakan, timpakan saja gunung itu ke kaumnya, timpakan saja gunung Sumbing ke Wonosobo, begitu. Maka malaikat penjaga gunung itu akan menimpakan. Tapi Nabi Muhammad SAW
tidak mengatakan demikian. Ya, beliau bersabar dan berharap nanti muncul dari keturunan mereka orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, yang beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan di dalam hadis yang lain itu Nabi berdoa, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak faham. Kira-kira kita bisa tidak seperti ini ketika kita berdakwah, dicuekin, ya, kemudian bahkan di apa namanya, kata-katain sesuatu, kemudian kita mengatakan Allahumma gfir lahu, gitu ya. Fa innahu la ya'lamu. Atau kita sedang menerima umpatan orang lain gitu ya. Kemudian kita mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Sesungguhnya dia tidak paham. Mampu enggak kita ini? Ya. Kecenderungannya ya kita mau membalas, diumpat-umpat. Ya. Mungkin ini harap dakwah tenanan sih. Saya ini datang mau memberitahu, memberikan kebenaran-kebenaran. Mungkin sudah mau begitu kita. Ya. Tapi Rasul, Allahumma gfir lahum, ya, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ya. Jadi ya Allah ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak tahu. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bersabar dinyatakan dalam surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini saya singgungkan di sini karena ini kebetulan pas memang musim pemilu, musim pilpres ya. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Saya ulangi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Lamma sobaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Mari kita renungkan ini. Allah akan menurunkan kepada kita para pemimpin yang para pemimpin kita itu memberi petunjuk dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Itu terjadi ketika rakyat seperti kita ini bersabar. Dan yakin akan ayat-ayat Allah. Pripun niku? Bagaimana itu Bapak dan Ibu? Allah akan memberikan, akan menurunkan kepada kita para pemimpin yang ketika mereka memimpin itu mereka akan memberikan petunjuk kepada rakyatnya dengan nilai-nilai Al-Quran. Ya. Perintah kami kan Allah Ta'ala gitu kan. Ketika mereka, yakni kita-kita ini, rakyatnya itu mau bersabar. Dan yakin akan ayat-ayat kami. Ini ya. Surat As-Sajdah ayat 24. Nah, ini pemilu kita. Ya. Juga pilpres ya. Nah, kita memilih calon legislator dan calon presiden, wakil presiden. Jadi butuh kesabaran kita. Nah, nanti apa sih kesabaran itu? Jadi mungkin di sabar sana sudah jelas. Sabar ini salah satu bentuk ibadah ya. Salah satu bentuk ibadah yang kita rela menerima dalam kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita. Baik kondisinya itu disukai maupun tidak sukai. Dan kita ikhlas menerima, itu sabar. Ya, jenisnya bermacam-macam ini. Ibu dan Bapak,
Kalau kita melihat surat tadi, ayat tadi, surat apa namanya, As-Sajdah ayat 24, maka ada dua hal di situ, yakni sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Jadi kalau ada kesabaran, ada keyakinan kita kepada ayat-ayat Allah, insya Allah Allah akan menurunkan pemimpin yang baik, yang memerintahkan dengan berdasarkan kepada perintah-perintah Allah. Tapi syaratnya kita sabar, syaratnya juga kita yakin. Nah, bentuk kesabarannya apa? Itu kan itu urusan nanti para caleg. Nggih. Untuk kesabaran kita ini bentuk kesabarannya apa? Tapi saya ingin meyakinkan kita memang harus yang temanya kita tema sabar ya, kita bicara tentang kesabaran saja itu. Allah berfirman juga dalam surat Al-Hadid, juga surat Al-Jumu'ah ya. Kalau dalam surat Al-Hadid ayat 21, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim." Jadi yang memiliki dua kekuatan, kesabaran dan keyakinan itu, maka mereka ini adalah mendapatkan karunia Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah. Yu'tihi may yasha, yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah itu maha memiliki karunia yang sangat besar. Karena itu Ibu dan Bapak, salah satu cara kita menghadapi musibah yang kedua tadi, yaitu yang disebabkan oleh hakikatnya dosa-dosa kita sendiri, maka ada perintah Al-Quran, surat Fussilat ayat 34-35. Allah di sana berfirman, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Tolaklah keburukan dengan apa yang lebih baik. Tolaklah keburukan dengan apa yang lebih baik. Jadi terkadang orang-orang yang kuat, baik kuat finansialnya, ekonominya, kuat kekuasaannya, kuat jabatannya, kuat fisiknya, kuat jumlah pendukungnya, itu terkadang mendatangkan keburukan bagi orang yang lebih tidak kuat. Terkadang, walaupun tidak semua, tapi kenyataan hidup, kenyataan sejarah itu begitu. Ya. Nah, ketika mendatangkan keburukan itu, maka tolaklah keburukan semua itu dengan yang lebih baik. Sehingga orang yang tadinya memusuhi kamu, ini kata Al-Quran, akan menjadi teman kamu yang setia. Sehingga orang yang tadinya memusuhi kamu akan menjadi teman kamu yang setia. Dan itu tidaklah terjadi kecuali pada orang-orang yang bersabar, serta tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang memiliki karunia yang sangat besar. Jadi sabar itu sulit. Tidak mudah dalam hal yang kedua ini. Ya. Karena itu memang tidak semua orang, ya kebanyakan orang yang tidak sabar. Orang yang benar-benar sabar memiliki keyakinan itu termasuk orang yang langka. Nah, orang yang langka itu harganya mahal. Ya, seperti hukum ekonomi. Barang yang langka harganya mahal. Orang yang langka juga harganya mahal. Ya. Nah, ini sekarang kita sampai kepada kaidah-kaidahnya.
untuk hal-hal yang berkaitan dengan musibah ini. Jam 7 baru kaidah yang pertama. Nanti saya share saja, sudah di-share, nanti insya Allah bisa di-share dari Bapak dan Ibu. Kaidah yang pertama adalah, hendaknya seorang hamba menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala perbuatan hambanya. Baik gerak-gerik mereka, diamnya mereka, ataupun keinginan-keinginan mereka. Semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar itu, termasuk perbuatan manusia. Gerak-gerik mereka. Apakah mereka bicara atau diam, bergerak atau tidak, itu semuanya adalah Allah yang menjadikannya. Ini harus disadari, ini kaidah pertama untuk sabar. Artinya begini Bapak dan Ibu, ketika kita melihat diri kita, melihat orang lain, dengan perbuatannya, dengan perkataannya, maka sungguh apa yang sudah terjadi, itu adalah apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu kita harus sadar. Ini akan menjadikan hati kita ini longgar. Dada kita ini akan menjadi longgar. Legowo, ya, akan menjadi legowo. Maka apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa saja yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Itu harus menjadi kesadaran kita. Ini kaidah pertama. Ya. Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak dikehendaki Allah terjadi. Dan tidak mungkin apa yang Allah kehendaki tidak terjadi. Itu tidak mungkin. Ya, jadi yang terjadi pasti karena dikehendaki Allah, yang tidak terjadi memang tidak dikehendaki Allah. Itu harus menjadi kesadaran kita, orang-orang beriman. Sehingga kalau kita melakukan demikian, maka kita akan baik. Fakana khairal lahu. Tapi kalau kemudian kita mengumpat keadaan, kok kenyataannya jadi begini ya, diumpat-umpat terus-menerus, maka seakan-akan itu menjadi kita tidak menerima dengan ikhlas apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, itu tidak baik bagi kita. Kita akan mendapatkan pahala ketika kita rela. Oh, ini memang kenyataan yang sudah ditakdirkan Allah untuk hal-hal yang sudah terjadi. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua, hendaknya seorang hamba melihat dosa-dosanya. Dan sesungguhnya Allah hanyalah menggerakkan mereka untuk menyakiti hamba tersebut karena dosanya. Ini harus kita pahami. Jadi kalau ada sebuah petaka, musibah menimpa seseorang, atau menimpa suatu bangsa, atau menimpa suatu kaum, atau menimpa suatu kampung yang dihuni oleh orang, maka orang yang baik itu adalah orang yang mau introspeksi diri. Ini semua karena adalah dosa-dosa. Kalau kita mau tarik ini ke dalam pribadi-pribadi kita, satu saat kok kita ini sakit, satu saat kalau kita ini kok kecolongan, satu saat kok kita ini kecelakaan, satu saat kok kita ini diumpat orang dan lain sebagainya yang berupa petaka atau musibah-musibah itu, maka cara tepat yang harus kita lakukan adalah introspeksi diri dulu. Tentu itu peristiwa disebabkan oleh sekian banyak, kalau kita tarik ke belakang, di antara dosa-dosa kita. Ini kata beliau dalam kitab ini. Ya. Jadi kalau ada sebuah musibah menimpa, adalah seperti itu kita berpikirnya.
Ya, walaupun itu bukan satu-satunya karena ini nanti kaidahnya banyak sekali. Tapi itu di antara kaidah ya, yang kedua itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian. Kita mencari rezeki. Kok ternyata kayak sulit banget mencari rezeki. Melihat temannya, melihat teman kita kok kayak cepet banget ya. Melihat tetangga kok kayak cepet. Kok kita marry seakan-akan ya jadinya ya. Maka jangan marry dulu. Gitu loh. Jangan curiga sama teman. Tapi cara yang terbaik adalah introspeksi diri dulu. Kenapa saya? Tetangga saya, teman saya, sama-sama seangkatan sekolah, kuliah. Juga berasal dari desa yang sama. Waktu kecil dulu ya teman bermain. Tapi kok dia sukses sekali, saya tidak. Kenapa? Kalau itu terjadi, gitu, maka kita introspeksi diri dulu. Melihat tetangga, kok kayaknya harmonis banget ya. Suami istri kayak rukun, anak-anaknya bisa membantu sedemikian rupa. Ya, anaknya 7, tapi semuanya bisa membantu bapak ibunya. Kanan kirinya bersih, tampilannya. Kok anak-anak saya itu cuma 2, tapi kok berantakan semua? Kenapa? Kalau orang yang tidak baik, mehri, curiga, bahkan kemudian mungkin akan menjelek-jelekkan tetangganya, itu untuk membela diri. Maka cara yang tepat, kata beliau dalam kitab ini, yang kedua ini dulu. Introspeksi diri dulu. Barangkali di antara sejarah kita yang sekian banyak dari lahir sampai sekarang, memang ada hal-hal yang kita berbuat dosa sehingga betapapun anak kita cuma 2, yang sana 7, tapi serasa sana tertib, rapi, harmonis. Kita yang 2 seakan-akan kepayahan banget gitu ya. Itu barangkali karena ada dosa-dosa yang melatar belakangi kita. Ini konsepnya semacam ini kaidah yang kedua. Ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Orang yang demikian, insya Allah senantiasa akan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Istighfar itu adalah kebaikan, taubat itu juga kebaikan. Jadi kalau yang kedua ini dilakukan, maka akan menghasilkan nanti insya Allah kebaikan pula. Tapi kalau kemudian kita menyalahkan orang lain, gitu, tetangga yang kita marry tadi, atau teman yang tadi kita marry, yang seangkatan, gitu kan, kemudian kita marry, mungkin kita akan menyalahkan orang lain, maka itu akan menimbulkan kesalahan. Kesalahan kita lagi. Menyalahkan orang lain itu kan kesalahan. Dan itu perbuatan dosa. Jadi dosa yang dulu mestinya dilakukan dan itu melatar belakangi keadaan kita hari ini, justru ditambah lagi dengan dosa yang lain gitu loh. Nah, ini jangan sampai. Tetapi kalau kita istighfar, kita bertaubat, maka itu kebaikan. Dan kebaikan itu akan menjadikan kebaikan yang berikutnya. Paham Ibu Bapak Nje? Ini kata beliau dalam kitab ini. Dan itu bisa saja terjadi kita ya dalam kehidupan kita. Kita kan punya teman mungkin dulu sekelas, mungkin dulu seangkatan ya, teman bermain. Ada yang berhasil banget.
Tentu kadang-kadang kata berhasil itu pun yang kita pandang ya hanya dunia kadang-kadang. Itu pun pemandangan yang salah, pandangan yang salah. Jadi kalau melihat kebersalinan itu dunia dan akhiratnya. Jadi kalau melihat orang itu kok ya harmonis, rezekinya kelihatannya lancar, sholatnya kok pada tekun, nah gitu ya. Kelihatannya sedekahnya juga banyak. Nah, itu baru kemudian dikatakan berhasil. Tidak hanya sifatnya duniawi. Nah, ketika melihat yang demikian itu tadi cara kita yang kedua. Sibuk mengoreksi diri, kemudian beristighfar yang banyak, kemudian bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, ketika kita istighfar dan taubat tadi, ini harus kita lakukan dengan sadar ya, artinya dengan penuh kesadaran kita. Dan kalau kita lakukan dengan ikhlas kepada Allah, maka yakinlah bahwa istighfar dan taubat kita itu akan mendatangkan kenikmatan pada kita. Dan ketika kenikmatan itu hadir pada kita, maka akan ada kebaikan-kebaikan berikutnya. Sehingga dikatakan Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, janganlah seorang hamba berharap kecuali kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Dan janganlah seorang hamba takut kecuali kepada dosa-dosanya. Ya. Jadi kita mengharap itu jangan pernah mengharap dari suami, mengharap dari istri, mengharap dari anak, mengharap dari teman, tetangga, pasti suatu saat kecewa. Karena apa yang kita harapkan itu belum tentu datang. Tapi kalau kita mengharapkan kepada Allah, Allah tidak akan pernah yukhliful mi'ad, tidak akan pernah. Tidak akan pernah melenjani janji. Maka berharaplah kepada Allah. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Dan jangan kita takut kecuali pada dosa-dosa kita. Jadi kita takut, ini kok dosa-dosa. Maka Ibu dan Bapak, kalau kita berbuat baik, jangan banyak ngiling-ngiling, jangan banyak mengingat-ingat kebaikan-kebaikan kita. Sebab kebaikan yang sudah kita torehkan, pastilah Allah akan membalas kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu pasti. Tetapi yang kita ingat-ingat itu adalah dosa. Sehingga kita akan berbuat baik lagi, akan berbuat baik lagi. Gitu. Ya kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada teman, kepada tetangga. Begitu. Ya, bahkan kepada para pemimpin. Kita itu punya para pemimpin, punya presiden, punya ketua MPR, DPR, punya bupati, punya gubernur, punya bupati, punya camat dan seterusnya gitu. Ya. Maka hendaklah kita berbaik sangka saja dulu. Berbaik sangka. Wah, ini agak berbeda dengan orang yang aktif di bidang politik gitu ya. Nah, memang ini pengajian. Tapi pengajian ini akan menjadi obat bagi para politisi insya Allah. Jadi kalau berburuk sangka itu pasti akan mendatangkan pikiran-pikiran mencoba untuk membalas tadi gitu ya. Nafsunya, hasratnya itu untuk itu. Itu semacam itu. Baik dan Ibu dan Bapak ini sudah jam 7.10 menit. Jadi nanti yang ketiga sampai yang ke-20 gitu. Dibaca, di-share ya lewat apa yang sudah kita sampaikan ini. Kalimat-kalimat yang saya sampaikan dalam PowerPoint itu insya Allah 99,9% adalah kalimat Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya itu ya. Hanya sebagian kecil sekali yang saya tulis supaya dengan bahasa kita itu lebih mudah untuk kita pahami gitu. Jadi Ibu dan Bapak, mudah-mudahan ini sebenarnya ya kurang puas saya sendiri karena harusnya tuntas gitu ya. Tapi kalau
besok lagi membicarakan ini ya sudah kadaluarsa mungkin gitu ya. Tapi nanti dipahami, coba dipahami dengan kaidah-kaidah itu. Insya Allah kalau kaidah-kaidah ini kita bisa terapkan pada diri kita akan hadir menjadi orang beriman yang pandai bersabar. Dan kalau kita sabar, maka Allah itu menyukai. Allah itu mencintai. Wallahu yuhibbus sabir. Jadi Allah itu menyukai orang-orang yang sabar. Dan kalau Allah sudah cinta, Allah sudah hadir dalam diri kita karena kesabaran kita, maka apa saja yang kita lakukan insya Allah akan Allah tunjukkan pada kebaikan. Sehingga hari demi hari itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Nah, itu insya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa demikian. Demikian Ibu dan Bapak, kurang lebihnya mohon maaf, sudah lebih 1/4 jam dari jatah waktu yang ditentukan. Mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan ini berkah, bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang beriman, yang pandai bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beramal soleh sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.